Biografi Abah Guru Sekumpul Martapura. Beliau dikenal dengan Abah Guru Sekumpul. Nama asli beliau adalah Maulana Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Arsyadi Al-Banjari. Beliau adalah ulama besar yang masyhur hingga ke pelosok-pelosok desa. Beliau adalah ulama yang sangat disegani dan dihormati masyarakat. Tidak hanya masyarakat Indonesia, tapi juga dunia. Terbukti, ribuan orang yang berjubel mendatangi haul beliau. Mereka mengharap barokah dari beliau. Begitulah biografi Abah Guru Sekumpul. Abah Guru Sekumpul dilahirkan. Abah Guru Sekumpul dilahirkan di sebuah desa bernama Tunggul Irang Seberang, pinggiran kota Martapura, Kalimantan Selatan. Beliau lahir pada malam Rabu sekitar jam 1.30 WIB tanggal 27 Muharram 1361 Hijriah, bertepatan pada tanggal 11 Februari 1942 Masehi. Ayah Abah Guru Sekumpul bernama Abdul Ghani. Ayah Abah Guru Sekumpul dikenal sebagai orang yang soleh, warok dan zuhud. Sedangkan ibu Abah Guru Sekumpul adalah Hajjah Masliyah binti Haji Mulia. Hajjah Masliyah juga terkenal solehah, bahkan dikenal dengan Arif Billah atau Wali Allah. Hajjah Masliyah merupakan adik dari Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Samman Mulia. Keanehan saat Abah Guru Sekumpul lahir dan masih bayi. Dalam biografi Abah Guru Sekumpul ini juga penting kiranya dicatat keanehan dan keistimewaan beliau saat masih bayi. Tanda-tanda Abah Guru Sekumpul akan menjadi orang besar sudah tampak sejak kecil, bahkan sebelum beliau lahir. Misalnya, ibunda Abah Guru Sekumpul tidak merasakan sakit dan berat saat mengandung beliau. Kandungannya terasa ringan, seperti orang yang tidak mengandung. Juga sebagaimana lazimnya para ibu yang mengandung, ibunda Abah Guru Sekumpul juga merasakan ngidam. Beliau menginginkan sesuatu untuk dimakan. Hanya saja, setiap ibunda Abah Guru Sekumpul menginginkan sesuatu, ibunda beliau bermimpi memakannya, sehingga ketika bangun, ibunda beliau sudah tidak menginginkannya lagi. Ketika Abah Guru Sekumpul dilahirkan, beliau juga tidak menangis. Beliau diam saja. Tak ada jeritan yang biasanya dikeluarkan oleh bayi yang baru lahir. Hal aneh dan istimewa juga terjadi ketika Abah Guru Sekumpul menyusu kepada sang ibu. Beliau tidak mau menyusu di hadapan orang-orang yang bukan mahram. Pernah suatu ketika, Abah Guru Sekumpul kecil kehausan lalu menangis. Sang ibu pun mencoba menenangkan beliau. Sang ibu mencoba menetek atau menyusuinya, tetapi Abah Guru Sekumpul masih saja menangis. Kemudian sang bayi dibawa ke dalam rumah lalu disusui. Ternyata Abah Guru Sekumpul kecil berhenti menangis. Maka sang ibu menyadari bahwa sang anak tidak mau menyusu di hadapan orang-orang yang bukan mahram. Abah Guru Sekumpul merupakan keturunan ulama besar. Abah Guru Sekumpul atau Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani adalah keturunan ulama besar, sebab beliau merupakan keturunan ke-8 dari Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nama Abah Guru Sekumpul waktu kecil bukanlah Muhammad Zaini, akan tetapi Ahmad Kusyairi. Di kemudian hari, nama itu diganti Muhammad Zaini. Hal ini karena tabarrukan pada salah satu ulama besar yang bernama Kiai Haji Ahmad Zaini. Di samping itu, karena bisyarah mimpi beliau yang diberi nama oleh Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dengan sebutan Zainal Abidin. Abah Guru Sekumpul mulai mencari ilmu. Biografi Abah Guru Sekumpul dipenuhi dengan kegigihan beliau mencari ilmu, yaitu masa-masa beliau thalabul ilm. Saat itu,
ekonomi keluarga Abah Guru Sekumpul memang sangat memprihatinkan. Apalagi waktu itu Indonesia memang baru merdeka. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat Abah Guru Sekumpul kecil untuk mencari ilmu. Saat berumur 5 tahun, Abah Guru Sekumpul sudah belajar Al-Quran kepada seorang guru Al-Quran, yaitu Guru Hasan Pesayangan. Ketika beranjak di usia 6 tahun, Abah Guru Sekumpul mulai memasuki madrasah di kampung keraton. Lalu setahun kemudian, Abah Guru Sekumpul mulai mengikuti pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Di samping itu, Abah Guru Sekumpul juga menambah wawasan ilmu dengan belajar di rumah guru-guru beliau. Hal ini beliau lakukan di sore dan malam hari. Jadi, dari kecil beliau sudah membiasakan membagi waktu untuk terus mencari ilmu. Memang dari kecil Abah Guru Sekumpul sangat gandrung terhadap ilmu. Beliau juga memiliki kecintaan mendalam terhadap ulama dan orang-orang soleh. Hal ini bisa dilihat betapa beliau suka mengabdi kepada mereka. Abah Guru Sekumpul sering mendampingi para ulama, terlebih ulama yang sedang berdakwah. Lebih dari itu, sebagai penghormatan dan takdim yang luar biasa dari beliau terhadap ulama, beliau rela menunggu Tuan Guru Kiai Haji Zainal Ilmi di jalan agar bisa bersalaman dan mencium tangan ulama besar itu. Kegigihan dan mujahadah beliau juga tampak dari banyaknya guru yang beliau ambil ilmunya. Tercatat, guru-guru Abah Guru Sekumpul hampir mencapai jumlah 200 ulama. Guru-guru beliau terdiri dari ulama dalam negeri sampai luar negeri seperti Mekah. Tak heran jika Abah Guru Sekumpul memiliki ilmu yang begitu luasnya. Ketika beliau membuka pengajian, banyaklah orang yang belajar dan menimba ilmu kepada beliau. Dalam biografi Abah Guru Sekumpul ini dijelaskan bahwa Abah Guru Sekumpul merupakan ulama yang terhimpun dalam dirinya ilmu syariat, tarekat, dan hakikat. Abah Guru Sekumpul meneruskan dan menghidupkan kembali amalan dan tarekat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Bahkan Abah Guru Sekumpul adalah satu-satunya ulama Indonesia yang mendapatkan legalitas untuk membaiat dan mengijazahkan tarekat Samaniyah di masa sekarang ini. Abah Guru Sekumpul pendakwah yang fenomenal. Syekh Muhammad Zaini atau Abah Guru Sekumpul sangat istiqomah dalam berdakwah. Hidup beliau seakan-akan sudah diwakafkan untuk kejayaan Islam. Tak heran dalam kondisi sakit pun beliau tetap mengajari santri-santri beliau yang ribuan. Bahkan kadang Abah Guru Sekumpul mengajari mereka sambil berbaring. Selain itu, beliau juga sangat ramah dan hormat pada semua tamu beliau. Tak heran jika kemudian beliau menjadi tempat kunjungan masyarakat dari berbagai lapisan sosial, mulai dari pejabat seperti presiden, artis, dan masyarakat umum. Bisa dibilang, ulama yang dikenal dengan Abah Guru Sekumpul ini memang fenomenal. Sepanjang sejarah Islam di Kalimantan, tidak ada sosok ulama yang seperti beliau. Beliau begitu dihormati, dicintai, dan diidolakan oleh masyarakat luas. Nama Abah Guru Sekumpul telah terpatri kuat dalam hati mereka. Abah Guru Sekumpul wafat. Sedih bukan kepalang saat orang yang kita cintai menghilang. Sedih yang tiada tara saat panutan harus pergi ke alam baka. Begitu juga ketika Abah Guru Sekumpul harus berpulang ke rahmatullah. Kita hanya bisa meneteskan air mata karena hal itu sudah menjadi takdir yang maha kuasa. Abah Guru Sekumpul atau Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wafat pada hari Rabu waktu subuh, bertepatan pada tanggal 10 Agustus 2005 Masehi atau 5 Rajab 1426 Hijriah. Jenazah beliau yang mulia disolatkan oleh ratusan ribu umat Islam yang sangat mencintai beliau. Beliau dikebumikan di Kubah Ar-Raudhah Sekumpul, berdampingan dengan Musholla Ar-Raudhah, tempat di mana beliau selalu menyampaikan wasiat dan nasihatnya. Secuil karomah Abah Guru Sekumpul. Abah Guru Sekumpul diyakini seorang wali.
Beliau orang yang menjadi kasih Allah dan dekat dengan Allah. Tak heran jika kemudian banyak karomah yang tampak dari beliau. Dalam biografi Abah Guru Sekumpul ini, penulis akan menuliskan beberapa karomah Abah Guru Sekumpul. Yang pertama, tato hilang dengan disentuh. Karomah Abah Guru Sekumpul yang pertama adalah dapat menghilangkan tato hanya dengan disentuh. Waktu itu ada seorang yang datang kepada Abah Guru Sekumpul. Orang itu dulunya adalah preman, tapi mereka memiliki keinginan untuk bertaubat. Maka Abah Guru Sekumpul menyambut baik keinginan mereka. Hanya saja di tubuh mereka ada beberapa tato. Mereka ingin menghilangkannya. Mengetahui hal itu, Abah Guru Sekumpul meminta agar tato diperlihatkan kepada beliau. Lalu Abah Guru Sekumpul menyentuh tato itu. Dengan izin Allah, tato itu hilang seketika. Bangsa jin ikut mengaji pada Abah Guru Sekumpul. Karomah Abah Guru Sekumpul yang kedua adalah saat mengaji. Yang hadir di pengajian beliau tidak hanya manusia, akan tapi juga dari bangsa jin. Hal ini pernah dituturkan sendiri oleh Abah Guru Sekumpul ketika beliau bangsa jin kata beliau, bangsa jin yang hadir itu merupakan keturunan dari jin yang berbaiat dan berjanji setia pada Syekh Muhammad Al-Arsyad Al-Banjari. Hal demikian tidaklah aneh, sebab bangsa jin juga ada yang beriman kepada Allah. Dari zaman Rasulullah pun sudah ada kisah-kisah mengenai jin yang beriman dan beramal soleh. Ketiga, diberi racun dalam minuman. Suatu ketika, datanglah seorang perempuan ke rumah Abah Guru Sekumpul. Perempuan ini membawa sebuah minuman yang diwadahi plastik. Perempuan itu kemudian memberikannya kepada Abah Guru Sekumpul. Perempuan itu bilang bahwa air di dalam plastik itu adalah air Zam-Zam. Abah Guru Sekumpul mengambilnya. Anehnya, Abah Guru Sekumpul tidak minumnya. Air itu dibuang ke belakang rumah. Ternyata air itu sudah diberi racun yang sangat mematikan. Abah Guru Sekumpul dengan izin Allah mengetahui kandungan air itu. Tulisan ini disadur dari buku 100 Karomah dan Kemuliaan Abah Guru Sekumpul yang ditulis oleh Kiai Haji M. Ansori El Karim, diterbitkan oleh Pondok Pesantren Darul Muhibbin.